Di musim liburan, kota Solo, Jawa Tengah banyak dilirik wisatawan lokal maupun mancanegara. Nah, penasaran? Saya mau isi liburan nih dengan jalan-jalan dan jajan di Pasar Gede Solo. Lalu, lanjut ke Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Ada yang mau ikut? Let's go! Pasar Gede ini salah satu destinasi wajib loh kalau kita datang ke Solo atau Surakarta. Ini nggak sekedar tempat belanja, kata orang-orang sini. Kalau kita mau healing, mau jalan-jalan, Pasar Gede ini jadi salah satu tempat yang rekomendasi banget. Di luar prediksi nih, pasar tradisional yang sudah ada sejak 1927 ini ternyata tak seperti pasar pada umumnya, tempat belanja aneka sayuran dan lauk pauk. Yes, beneran. Gimana? Ini kayak wisata deh. Tuh, lihat aja. Banyak lapak aneka jajan pasar yang sekarang sudah mulai sulit didapat. Sebentar. Kenapa itu antrian panjang banget ya? Oh, ternyata pada antri es dawet telasih alias gempol, minuman jadul yang paling populer di Pasar Gede. Semangkok es dawet gempol isinya ada cendol beras, jenang sumsum, ketan hitam, dan biji selasi. Lalu ditambah santan, juruh alias gula Jawa cair, dan es batu. Ya, oke, terima kasih. Ada apa aja di isi lenjongan itu? Ini ada ketan hitam, ada tiwul, ada cenil, ada jongkong, getuk lindri, gendar, gatot, sawut, ketan putih, lupis juga ada. Itu dikombinasi jadi satu. 6.000 dapat 11 macam, semua udah bisa dicicipin. Dan ini bahan dasarnya singkong ya Bu ya? Iya, Mir. Senengnya bisa nemuin jajanan pasar tempo dulu yang cita rasanya masih khas dan otentik. Bu Jum sudah berjualan lebih dari setengah abad meneruskan usaha ibunya. Uniknya nih, semua masih dibuat secara manual dan tradisional dengan bahan baku alami. Tapi jangan salah, meskipun jadul, lenjongan malah jadi salah satu jajanan paling laris di Pasar Gede loh. Selain lenjongan, Bu Jum juga menjual kudapan asli Solo, namanya Brambang Asem. Sekilas mirip pecel ya, tapi beda kok. Daunnya apa? Daunnya dari ketela rambat. Terus yang ini? Tempe gembus. Tempe gembus, yang ini bumbunya? Ini sambelnya, sambal kayak sambal rujak. Jadi ada pedas, ada asem, ada manis. Pedas, asem, makanya Brambang Asem. Oh, rasa bawangnya kerasa ya, bawang merahnya? Bawang merahnya dibakar. Ini nih yang bikin beda. Ya. Tahu gembus. Apa? Tempe. Oh, tempe gembus nih. Tempe menjes. Dibacem. Ya. Ini memang pasangannya. Ya, pasangannya. Jadi kalau ini terlalu manis dikasih ini, pedas kasih itu. Saya pun menghabiskan waktu berkeliling sekaligus membeli aneka jajan pasar lainnya buat oleh-oleh. Seperti cabuk rambak, lupis, kerupuk gendar, dan teh tubruk Solo. Yang bikin kaget, meski tangan saya sudah penuh dengan tentengan aneka jajan pasar, tapi rupanya saya baru menghabiskan uang kurang dari Rp50.000 saja loh. Wah, fix. Ini slow living yang hakiki. Jalan-jalan, belanja kulineran sampai kenyang, dan hati pun senang. Soalnya nggak bikin kantong jebol sama sekali. Geser sedikit ke arah barat. Kali ini saya ada di Pasar Beringharjo, Yogyakarta. Nah, Secret Lovers, ada yang belum saya temui nih di pasar lain, kecuali di sini. Yes, kesibukan memasak di dalam area pasar. Ya, memasuki lorong demi lorong Pasar Beringharjo, berbagai sudut tampak penjual makanan yang sedang mengolah masakan. Seperti warung Busum di lantai 2 area pintu selatan Beringharjo. Sate kerenya jadi salah satu andalan sekaligus ikon kuliner Yogyakarta. Nih, salah satu keunikannya meskipun di mata agak perih ya, asap semua. Tapi ini justru jadi daya tarik, ada dapur langsung di pasar. Jadi seni memasak di pasar itu jadi daya tarik makanan-makanan atau kuliner di Pasar Beringharjo. Nih kayak gini nih, ada tempe mendoan, tongseng, dan yang paling terkenal ada sate kere busum. Nih di sini nih. Ini dia sate kerenya, dan itu busumnya, busum. Selamat datang dari Jakarta. Berjualan sejak nyaris 50 tahun, konsep dapur dalam pasar memang telah dijalankan sejak awal.
demi efektivitas dan efisiensi waktu dan tenaga. Busum memulai aktivitasnya sejak pukul 3 pagi. Terus kalau bawa dari rumah tuh repot. Repot. Ya masaknya sendirian. Kalau di sini pembaginya 15. Banyak ya? Iya, semuanya masak di sini. Biar anget-anget terus? Biar fresh. Oh fresh tuh. Biar kalau dimakan sore malam nggak basi. Oke, tuh. Masaknya pakai areng, nggak Anglo. boleh. Ya nggak pakai gas, nggak boleh pakai gas. Ya. Tapi nggak apa-apa nih, dapurnya di pinggir jalan, Nggak apa-apa. orang lewat-lewat gini nggak Ya, masalah? Nggak apa-apa, ini nggak masalah. Soalnya ini sudah milik saya sendiri. Oh, oke. Bayar retribusinya. Di antara aneka menu yang dijual, sate kere memang jadi sajian favorit pembeli. Tusukan besar sandung lamur ini bisa dinikmati hanya seharga Rp3.000 per tusuknya. Dulu, sate kere muncul karena harga daging mahal. Tak disangka, kini sate kere justru jadi menu legendaris yang laris manis. Busum masih inget nggak, satu tusuk zaman dulu sate kere berapa jual? Dulu dua rupiah itu loh. Rp2 Atau satu tusuk. lima rupiah. Terus 1.000, ya 2.000, sekarang 3.000. Masih termasuk murah ya? Iya. Penelusuran di Pasar Beringharjo masih berlanjut. Saya menghampiri warung sate tongseng legendaris Mbah Sumirah yang sudah setengah abad lamanya. Yang mengagumkan, di usia 77 tahun, Mbah Sumirah masih mengolah sendiri semua masakannya. Sedoyo si Mbah yang masak. Si Mbah jualannya nopo mawon? Kalau pagi rames, Rames. gorengan. Kalau sing Kalau serba kambing? siang jam 9 kambing, tongseng, sate, gulai, nasi goreng, sate kelata. Itu sing damel Mbah piyambak? Iya, Mbah Sumirah itu. Mbah bikin sendiri sate, sate, tongseng, gulai, oh ada iya, sate ada kelata. Penasaran? Saya pun langsung memesan satu porsi tongseng kambing dan sate kelata buatan perempuan asli Bantul ini. Wow, memang benar-benar mantap. Selain menjaga keotentikan rasa, keramahan Mbah Sumirah pada para pelanggan juga menjadi kunci langgeng usahanya. Terus resep sehatnya panjang umurnya si Mbah ini apa ini? Apa ya, pokoknya pikirnya tenang, semangat, nggak bikin males, Seneng pokoknya. seneng. Oh iya, ada yang terlewat nih. Tak jauh dari pintu masuk ada deretan penjual pecel pincuk yang juga jadi ikon kulinernya Pasar Beringharjo. Eits, harus sabar untuk bisa mencicipinya ya. Karena lapak penjual pecel berada tepat di pinggiran lorong sempit yang memisahkan lapak makanan dengan penjual batik. Pantes aja, namanya Pecel Senggol. Nah, saya sudah sampai di Soto Pites Mbah Galak nih Secret Lovers. Meski katanya Mbok Galak bener-bener galak, banyak yang menyebut galak itu sebenarnya merujuk pada pedasnya cabai rawit yang langsung dipecahkan alias dipites di dalam mangkok. Kenapa dinamain pites tuh? Karena cabenya dipites langsung di mangkok. Oh, ternyata tuh sambel tuh bukan dibikin giling gitu ya, tapi cabai rawit rebus ya. Dipencet itu kalau orang Jawa bilangnya pites kamu, dipites sampai halus gitu ya. Waduh, karena kepedesan makan soto Mbah Galak, saya mau cari minuman dingin untuk menetralisir rasa pedasnya nih. Nah, ini dia es dawet Mbah Hari, salah satu pelopor es dawet Beringharjo sejak tahun 60-an. Pinten semangkok harga? 10.000. Kalau dulu berapa Mbak? Pertama Dulu ya, saya nggak ngutip lima, sekitar berapa tuh? 5 perak, 5 perak. 25 perak, 25 perak terus naik lagi 100. Dari 100 naik 500. 500. Tapi dari dulu jualannya memang di sini. Iya, Oh, semua bikin ini dari jam berapa? jam 2 malam. Jam 2 malam. Mbah sendiri yang bikin. Iya. Oh, nggak dibantuin. Selama 65 tahun berjualan, Mbah Hari sama sekali tak mengubah resep es dawetnya. Bahkan nih, Mbah Hari masih memakai kendil alias kuali tanah liat dan tak tergoda memakai alat modern lainnya. Mbah Hari ini dawetnya sebenarnya resepnya resep apa Mbah sendiri atau dari Resepnya sendiri. dari tepung apa ini dibikin ya? Tepung ganyong. Ganyong. Oh, dari tepung ganyong.
Nih uniknya ini nih udah pakai gentong-gentong ajaib ini nih. Iya. Ini gentong-gentong andalannya Mbak Hari. Yang bikin enak apa sih dawetnya Mbak Hari? Ya enak tuh ya Mas. Apanya nih? Yang paling penting apanya? Gulanya apa santannya apa? Gula. Gula. Gula, campur. Oh, gulanya gula apa nih Ki? Gula kelapa. Gula kelapa. Nih rahasianya di gulanya ini nih. Duh, liburan kali ini benar-benar memanjakan perut dan lidah ya Secret Lovers. Jadi, kalian mau ke Pasar Gede Solo atau ke Pasar Beringharjo Jogja nih?